Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM C023016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Baiklah, materi selanjutnya adalah dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. 1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 2. Penghasilan dari modal. 3. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan dari 2. A. Kompensasi kerugian vertikal, kompensasi kerugian horizontal. Tarif pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 23, 22, 26, PPN, PPN, BM, BPHTB. Baiklah, selanjutnya norma perhitungan pajak. 1. Norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. 2. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam perpajakan menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Surat penerapan norma. A. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan. Diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. B. Penghasilan itu dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah beredarnya usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas tahun. Biaya yang tidak lagi diperkenakan untuk dikurangnya. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu masih dikenakan untuk dikurangnya dengan PTKP. C. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan motonya harus dikaitkan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan itu tersebut dijumlahkan. Wajib pajak badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan beredarnya brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suaminya menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Hitung PPh terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan. Jika minus penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto, penghasilan itu sebagai notaris Jakarta adalah
80% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Cara menghitungnya adalah penghasilan neto sebagai dokter 40% kali 340 juta. Penghasilan istri 38% dikali 180 juta. Penghasilan istri 35% dikali 40 juta. Jadi hasilnya 196.800 juta. Bisa kita lihat penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga PTKP. Penghasilan kena pajaknya 70.800.000. PPh terutang adalah 5.620.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.